Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah ke-14 untuk mata kuliah statistika. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai statistik non-parametrik. Jadi pengantar statistik non-parametrik. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, statistik non-parametrik ini sebetulnya nanti akan dipelajari secara lebih detail di mata kuliah statistik bidang sosek. Jadi mungkin semester 3 atau semester 4 ya, barangkali akan dipelajari lebih detail. Saya lupa di kurikulumnya ada di semester berapa. Tetapi yang saya akan sampaikan hari ini itu terkait dengan kenapa sebuah riset itu menggunakan statistik parametrik atau ada riset yang menggunakan statistik non parametrik. Jadi lebih ke sana. Termasuk juga nanti ada beberapa jenis pengujian yang akan saya sampaikan. Tetapi sebetulnya inti materi kita hari ini adalah penjelasan mengapa riset-riset itu ada yang menggunakan statistik non-parametrik. Seperti itu ya kira-kira pengantarnya. Saya share screen dulu. Ini adalah materi kita hari ini, lumayan banyak sebetulnya slide-nya, ada 42 slide, semoga bisa kita selesaikan ya. Jadi sudah disampaikan di awal, di perkuliahan awal, kita sudah mengenal ada kata statistik dan ada kata statistika. Kalau statistik itu artinya data, jadi statistik itu datum ya, asal katanya itu sebetulnya datum atau data. Tapi kalau statistika itu adalah ilmu tentang data. Jadi kalau statistika pakai A belakangnya itu artinya ilmu tentang data, ilmu tentang datumnya. Tapi kalau statistik tanpa K itu artinya data atau fakta yang disajikan dalam berbagai bentuk. Ya. Nah, di awal kita sudah mempelajari ketika di awal Pak Mirza masuk, Pak Mirza sudah menjelaskan bahwa statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dan saya juga sudah sering sekali mengulangnya. Jadi Pak Mirza masuk sampai statistik deskriptif dan saya masuk dengan statistik inferensial. Kemudian statistik inferensial atau sering disebut dengan statistik induktif, itu terbagi menjadi dua. Ada statistik parametrik dan ada statistik non-parametrik. Ya. Nah, yang mana saja statistik parametrik ketika kita mempelajari uji Z, uji T, uji proporsi, lalu minggu lalu kita mempelajari regresi dan korelasi, itu semua termasuk dalam statistik parametrik. Ya, jadi saya ulangi, kalau 2 minggu yang lalu kita mempelajari uji T, uji Z, uji proporsi, lalu minggu lalu kita mempelajari regresi dan korelasi, maka sebetulnya yang kita pelajari itu adalah statistik parametrik. Ya, jadi uji T, uji Z itu adalah bagian dari statistik parametrik. Regresi korelasi itu adalah pengembangan lebih lanjut dari statistik parametrik. Ya. Nah, tetapi ada riset-riset yang tidak memenuhi syarat-syarat pengujian statistik parametrik. Jadi terkadang kita akan menemui beberapa riset yang alat analisisnya tuh nggak bisa statistik parametrik. Ya, jadi ketika nanti syarat-syarat pengujian statistik parametrik itu tidak bisa kita penuhi, maka kita tidak bisa gunakan statistik parametrik, tetapi yang akan kita gunakan adalah statistik non parametrik. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kenapa sebuah riset itu menggunakan parametrik dan kenapa menggunakan non parametrik. Ya, sampai sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa diikuti ya. Nah, bisa Bu. tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa statistik inferensial itu terbagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Nah, kita sebetulnya sudah belajar beberapa alat pengujian dengan parametrik, uji Z, uji T, regresi korelasi itu masuk ke dalam parametrik. Tetapi sebelum kita memutuskan menggunakan uji Z, uji T, regresi atau korelasi, sebetulnya ada persyaratan pengujian dulu yang harus kita lakukan sebelum akhirnya kita bisa menggunakan uji Z, T, regresi, dan korelasi. Jadi, atau dengan kata lain, statistik parametrik itu memerlukan persyaratan sebelum dia bisa dipakai. Ya, jadi ada syarat yang bisa dipakai kalau kita mau menggunakan statistik parametrik. Apa syaratnya? Syarat yang pertama itu adalah datanya harus terdistribusi normal. Jadi distribusi data itu harus normal. Ya.
Jadi apa sih maksud data distribusi normal? Data distribusi normal itu artinya datanya bisa mewakili populasi. Jadi dia terdistribusi normal, jadi bisa mewakili populasi. Kedua, dia ada hubungan linier di antara variabel yang diamati. Kemudian variansnya homogen atau dengan kata lain homogenitas varians. Jadi varians simpangan bakunya itu kalau dalam statistik itu disebut homogen, itu artinya konstan. Jadi varians atau simpangan bakunya ada, tapi antara satu sampel dengan sampel yang lain simpangan bakunya itu konstan, nggak terlalu banyak berbeda. Lalu yang terakhir adalah sampelnya random. Jadi sampelnya random, ya. Nah, karena itu ketika kita akan menggunakan statistik parametrik, maka kita ngambil sampelnya nggak boleh sembarangan, alat pengujiannya nggak boleh sembarangan, ujinya harus benar supaya nanti syarat statistik parametriknya ini terpenuhi. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika syarat-syarat parametrik tidak terpenuhi? Nah, jika kemudian nanti dalam pengujian ternyata syarat-syarat parametrik ini tidak terpenuhi, maka itu artinya kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Ya, saya ulang. Jadi kalau persyaratan-persyaratan statistik parametrik tidak bisa terpenuhi, maka riset kita itu tidak bisa menggunakan statistik parametrik dan kita harus berbalik arah menggunakan statistik non parametrik, ya. Jadi statistik non parametrik itu dipakai jika persyaratan-persyaratan statistik parametrik tidak bisa digunakan. Jadi kita sebetulnya sebagai peneliti akan mendahulukan menggunakan statistik parametrik daripada non parametrik, karena kalau hasil pengujian dengan statistik parametrik itu dianggap lebih valid oleh beberapa statistikawan dibandingkan dengan pengujian dengan non parametrik. Kenapa dia dianggap lebih valid? Karena kalau pakai statistik parametrik itu artinya sampelnya terdistribusi normal. Artinya variansnya konstan. Artinya sampelnya random. Jadi kondisi sampelnya bagus. Maka statistik parametrik itu dianggap lebih baik hasil pengujiannya daripada non parametrik. Jadi kalau di kita akan mendahulukan menggunakan statistik parametrik daripada non parametrik, ya. Oke. Jadi apa itu statistik non parametrik? Statistik non parametrik adalah satu uji statistika yang tidak ada, nah nih, yang tidak memerlukan adanya asumsi mengenai sebaran data. Jadi di dalam statistik parametrik, jadi kalau kita riset pakai statistik non parametrik itu sebetulnya enak. Kita tidak perlu tahu, kita tidak perlu mensyaratkan datanya menyebar normal, kita tidak perlu mensyaratkan variansnya atau simpangannya konstan, kita tidak peduli dengan derajat bebas. Kalau di UJT ada derajat bebas ya, kita tidak peduli dengan enggak. Di statistik non parametrik nggak ada persoalan, nggak dipertimbangkan itu, ya. Kapan digunakan statistik non parametrik? Tadi saya sampaikan. Statistik non parametrik dipakai bila asumsi atau salah satu parameter statistik parametrik tadi tidak dipenuhi. Jadi kalau asumsi yang tadi sebaran normal, varians konstan, linier, random itu tidak terpenuhi, kita terpaksa pakai statistik non parametrik. Jadi gunanya untuk apa statistik non parametrik? Pertama nih, jika kita tidak punya informasi tentang distribusi populasi. Jika populasinya distribusinya tidak normal. Jika sampelnya tidak acak. Ya, atau yang paling sering digunakan terkadang ketika kita riset yang ini terpenuhi nih syarat 1 2 3. Seringkali syarat 1 2 3 ini terpenuhi. Ya. Tetapi yang menyebabkan kita menggunakan statistik non parametrik itu karena data kita itu adalah data skala nominal atau ordinal. Jadi terkadang data kita riset itu bisa juga sampelnya sudah menyebar normal, variansnya konstan, sampelnya random, tetapi ternyata data kita itu skalanya nominal atau ordinal. Itu tidak bisa pakai parametrik, harus non parametrik. Atau ya sampelnya kurang dari 30. Kalau sampel penelitian kita kurang dari 30, maka kita tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Jadi harus pakai non parametrik. Nah ini ya, jadi ada beberapa syarat. Yang pertama kita cek distribusi populasi. Kalau distribusinya normal, maka lanjut. Kita lihat sampelnya di random atau tidak.
Kalau dia random, ya lanjut, bisa pakai parametrik. Kalau variasinya sama, lanjut skala pengukur. Tapi kalau nanti sudah distribusinya normal, sampelnya random, variansinya sama atau konstan. Tapi ternyata skala pengukurannya bukan interval atau rasio. Kalau dia skala pengukurannya interval dan rasio, maka kita bisa gunakan statistik parametrik. Tapi kalau dia tidak interval dan rasio, maka kita harus gunakan statistik non parametrik. Jadi ada beberapa, jadi kalau mau pakai uji T, pakai Z, pakai regresi korelasi, itu sebetulnya ada syarat sebelum kemudian kita memutuskan menggunakan statistik parametrik. Bisa ikutin sampai sini? Ulia? Bisa, Bu. Ulia Isnaini, bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang tadi saya sudah sering sebut nih. Pertama tadi saya bilang statistik parametrik, statistik non parametrik itu digunakan untuk data dengan skala ordinal sama nominal. Tetapi statistik parametrik itu sebaliknya. Dia bisa dipakai, parametrik ini bisa dipakai kalau datanya skala interval sama rasio. Jadi kita ada 4 jenis skala data berarti. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Apa bedanya? Kita coba lihat satu-satu. Ingat ya, kalau nominal ordinal itu biasanya untuk statistik non parametrik, tapi kalau interval dan rasio itu dipakai untuk statistik parametrik. Jadi ada 4 jenis skala data atau skala pengukuran data. Yang data itu skala pengukurannya yang paling sederhana adalah skala nominal. Skala nominal itu adalah skala data hasil pengukuran yang hanya membedakan antara jenis kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalnya, kalau kadang-kadang kan ada penelitian yang ingin melihat pengaruh jenis kelamin, ya, pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi beras. Ya, pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi beras. Kalau kita bicara data, selama ini kalau kita bicara data, kita mau lihat pengaruh, variabel yang kita analisis itu pasti variabel yang punya nilai pendapatan, tinggi badan, konsumsi, ya nggak? Tapi sekarang kita mau lihat bagaimana pengaruh jenis kelamin, ya, bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi beras. Jenis kelamin itu kan bentuknya tidak angka, ya nggak? Sementara statistik itu hanya bisa baca angka. Maka ketika kita ketemu variabel-variabel yang seperti itu, oke, sebentar, variabel-variabel yang demikian, ya, jadi kayak jenis kelamin, jenis sekolah, pekerjaan, agama, itu variabel-variabel yang sebetulnya tidak punya nilai, kemudian kita kasih nilai. Jenis kelamin misalnya, statistik nggak bisa loh baca, jadi kita nggak bisa ngolah uji T kalau yang ditulis itu datanya adalah LK, laki-laki, nggak bisa. Jadi harus dikasih nilai. Misalnya saya kasih nilai laki-lakinya 1, perempuannya 2, atau laki-lakinya 1, perempuan karena makannya sedikit kasih nilainya 0. Nah, inilah namanya data nominal. Jadi data nominal itu data yang terdiri dari 2 kategori. Laki-laki, perempuan, kawin, tidak kawin, sakit, sehat, Jawa, luar Jawa, pendatang, lokal. Nah, itu data-data nominal. Jadi data nominal itu adalah data kualitatif yang tidak punya nilai, tapi kemudian kita kasih nilai supaya bisa kita analisis. Nah, bedanya adalah data nominal ini adalah data kualitatif yang kategorinya ada 2, cuma 2. Ya. Ada lagi namanya data ordinal. Jadi data ordinal itu adalah juga data kualitatif, ya, adalah juga data kualitatif. Kenapa disebut data kualitatif? Jadi data kualitatif itu data yang atau variabel yang tidak punya nilai tapi kemudian kita kasih nilai. Nah, data kualitatif tadi ada 2 berarti, ada ordinal, ada nominal. Data kualitatif ada 2, data nominal, data ordinal. Ya, apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu adalah variabel data yang dihasilkan dari variabel yang tidak punya nilai, kemudian kita kasih nilai. Contohnya tadi jenis kelamin. Itu kan nggak ada nilai, kita kasih nilai 1 sama 0, 1 sama 2. Nah,
Nominal itu data kualitatif paling bawah. Jadi nominal itu data paling rendah, data dengan skala pengukuran paling rendah. Di atasnya ada data dengan skala ordinal. Data ordinal ini data kualitatif juga, ya. Jadi artinya dia variabelnya nggak punya nilai, terus kita kasih nilai. Contohnya gini, saya mau bicara tentang status ekonomi seseorang. Status ekonomi itu ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Misalnya gitu. Itu kan nggak ada nilainya status ekonomi itu. Maka kita kasih nilai, oh kalau rendah itu 1, kalau menengah itu 2, kalau tinggi itu 3. Begitu juga dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu biasanya bisa berbentuk data nominal, bisa berbentuk data ordinal. Atau ciri dari data ordinal itu adalah ada pemeringkatan dari sangat baik, menjadi cukup, menjadi kurang. Dari sangat baik, menjadi cukup, menjadi kurang. Jadi dia ada peringkat, ada nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ada yang nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Nilai 5 lebih baik, jauh lebih baik daripada 1, misalnya gitu. Jadi skala ordinal itu cirinya ada pemeringkatan. Lalu tadi saya sampaikan, data nominal dan ordinal itu termasuk ke dalam data kualitatif, ya. Jadi data nominal dan ordinal termasuk data kualitatif. Sekarang kita akan masuk dengan data kuantitatif, ya. Data kuantitatif. Beda ya kalau tadi kuali, kalau ini kuanti. Nah, kalau riset kita menggunakan data kuantitatif, ya. Jadi kalau riset kita pakai data kuantitatif, kuantitatif, ya. Kalau riset kita pakai data kuantitatif, ya. Maka kita pakai bisa menggunakan alat analisis statistik parametrik. Ya. Jadi kalau risetnya data kuantitatif menyebar normal, ya, data kuantitatif menyebar normal, simpangannya kecil, datanya kuantitatif, kita bisa pakai statistik parametrik. Tapi kalau data kualitatif tadi, kalau data kualitatif yang 2 tadi, yang nominal sama ordinal, itu walaupun datanya menyebar normal, kita tetap harus pakai statistik non parametrik. Bisa ikutin sampai sini. Oke. Nah, data kuantitatif itu ada 2 macam. Ada interval, ada rasio. Ada interval, saya ulang, sama rasio. Apa bedanya? Kalau data interval adalah data yang dapat menunjukkan tingkatan maupun kualitasnya, sedangkan antar tingkatan yang berdekatan tersebut mempunyai jarak yang pasti dan sama. Contohnya ya, misalnya benda yang suhunya 0 derajat Celcius, itu bukan berarti benda tersebut tidak mempunyai kadar panas sama sekali. Siswa yang skor tesnya 0 bukan berarti ia tidak memiliki kepandaian sama sekali. Jadi titik 0 di sini adalah merupakan titik kesepakatan. Apa contoh skala interval? Contohnya siswa yang dapat nilai 80. Ya, itu kalau nilai 80 itu skala interval. Suhu benda 80 derajat Celcius. Nah, itu adalah skala interval. Jadi kita tahu bahwa skala interval itu paling rendah 0 atau nilai itu paling rendahnya 0. Misalnya gitu. Ada lagi skalanya rasio. Dia memiliki nilai mutlak, dapat dibandingkan dengan skor lainnya dengan hukum komutatif. Misalnya, jarak 0 meter berarti memang tidak ada jarak sama sekali. Demikian pula benda yang beratnya 10 kilo, berarti memang benar bahwa benda 10 kilo itu lebih berat 2 kali lipat daripada yang 5 kilo. Nah, ini biasanya namanya skala rasio. Ya. Nah, ada beberapa, sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang statistik parametrik dan non-parametrik sebelum saya masuk ke dalam contoh pengujian? Silakan. Silakan. Belum ada, Bu. Belum ada. Bisa lanjut? Sudah paham? Sudah, Bu.
Mm. Oke, sekarang sebetulnya pengujian dengan statistika non parametrik itu banyak sekali. Jadi kalau di statistik parametrik pengujiannya tuh sedikit loh. Jadi kalau statistik parametrik itu uji Z sama uji T, sama regresi korelasi kalau parametrik. Tetapi kalau di statistik non parametrik itu banyak sekali. Nanti di statistik bidang sosek itu mahasiswa akan belajar banyak sekali, bahkan lebih dari 20 metode pengujian dalam statistik non parametrik gitu ya. Nah, makanya dia lebih pertama hasilnya kalau kita pakai statistik non parametrik itu hasilnya tidak sebaik parametrik. Kemudian metode pengujiannya juga sangat spesifik gitu loh. Kalau di statistik parametrik kita cukup pakai uji T, itu udah, kalau uji Z udah jarang dipakai ya karena kita sudah tidak punya informasi tentang simpangan baku populasi. Jadi yang paling banyak dipakai dari statistik parametrik itu adalah uji T, regresi dan korelasi. Nah, sudah uji T, semua pakai uji T atau pakai regresi, pakai korelasi. Tapi kalau statistik non parametrik, kasus tertentu itu harus diselesaikan dengan metode pengujian tertentu. Jadi kalau satu sampel terikat beda, dua sampel terikat beda, dua sampel bebas beda, ada macam-macam dan ada ciri-cirinya. Ya. Nah, di sini saya hanya akan perkenalkan pengujian untuk satu sampel. Jadi sampel populasinya populasi tunggal. Ya, ada 4 pengujian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sampel tunggal. Kemudian sebetulnya di dalam statistik non parametrik nanti ada 2 kelompok atau 2 sampel bebas, ada juga 2 kelompok atau 2 sampel terikat, dan ada uji korelasi. Minggu lalu kita mempelajari uji korelasi. Masih ingat nggak kira-kira? Minggu lalu. Masih ingat? Masih, Bu. Masih ya. Masih, Bu. Korelasi itu bicara hubungan, berarti di statistik non parametrik juga ada kan. Kemarin saya sampaikan bahwa kenapa kita mempelajari regresi korelasi, karena uji T sama uji Z itu ternyata tidak bisa menjelaskan keterkaitan beberapa variabel. Sehingga uji Z dan uji T itu dilengkapi dengan regresi dan korelasi. Nah, sama di statistik non parametrik, kalau kita mau lihat hubungan, itu biasanya kita gunakan korelasi, ya. Tetapi kalau kita mau lihat pengaruh, biasanya kita akan gunakan uji chi-square, ya. Jadi pakai chi-square biasanya kalau mau lihat pengaruh. Oke. Ada 4 pengujian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah uji satu sampel chi kuadrat, yang kedua uji tanda, yang ketiga uji peringkat bertanda Wilcoxon, yang kelima adalah koefisien korelasi peringkat Spearman. Jadi ada 4 ya, semoga bisa kita selesaikan. Uji yang pertama ini kalau nanti semester berapa ya? Semester 3 ya barangkali kalau untuk yang di semester 1. Untuk yang di semester saat ini semester 3 mungkin semester depan sudah belajar statistik bidang sosek. Oke. Uji yang pertama yang akan dipelajari itu sebetulnya adalah uji satu sampel chi kuadrat, chi square. Nah, bacanya chi square atau chi kuadrat. Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan di antara berbagai kategori. Jadi, ciri dari uji chi kuadrat ini adalah ada berbagai kategori dari riset yang akan kita buat. Menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang nyata antara banyaknya frekuensi yang diamati dari objek tersebut, ya, atau jawaban yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol. Jumlah kategori yang dibentuk akan boleh lebih dari 2. Ini rumus chi-square-nya. Chi-square ini ya, chi kuadrat atau chi-square adalah sigma dari OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. OI itu adalah banyaknya kasus yang diamati dalam kategori KI, dan EI adalah banyaknya kasus yang diharapkan. Kita akan tolak H0 jika chi kuadrat hitung lebih besar daripada chi kuadrat tabel, dan akan terima H0 jika chi kuadrat hitung lebih kecil sama dengan chi kuadrat tabel. Buku tabel. Nah, satu lagi. Karena di statistik non parametrik ini akan ada banyak pengujian, itu biasanya satu pengujian satu tabel. Ya, jadi kalau di uji T kan kita belajarnya uji Z, uji T. Kalau di regresi korelasi juga pakai uji T, pakai tabel T gitu ya. Tetapi kalau di statistik non parametrik itu satu uji satu tabel. Ya, jadi
Nanti tabelnya buka di tabel A6 buku Walpole. Ini buku Walpole yang abu-abu itu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini kok banyak banget yang ngechat sih. Oke. Oke. Ini contoh soal. Soal yang pertama adalah kita ingin mengetahui apakah latar belakang asal usaha peserta Pirbun 1 Talang Jaya mempunyai pengaruh terhadap penyadapan karet yang mereka lakukan. Usaha itu ditentukanlah 9 latar belakang asal usaha petani peserta yang ada asal tanaman kebun, tanaman pangan, buruh tani, peternak, nelayan, tukang, pedagang, sopir, dan gepeng. Kemudian dari hasil diperoleh data sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan dalam intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya? Jadi soal ini maksudnya gini, sekarang ini ada beberapa orang yang dikasih bantuan dana oleh pemerintah untuk membuka perkebunan karet. Nah, misalnya gitu. Jadi gitu kasusnya. Jadi mereka orang-orang ini dikasih bantuan oleh pemerintah untuk buka kebun karet. Tetapi sebetulnya berarti sekarang mereka melakukan usaha tani karet, ya. Tapi kalau dilihat ke belakang, ternyata misalnya dari beberapa orang yang dijadikan sampel ini, ternyata tidak semua sebelum nanam karet itu adalah pekebun gitu. Artinya memang nanam karet. Jadi mereka tuh ada yang sebelumnya memang menanam tanaman perkebunan, tetapi ada yang sebelumnya nanamnya tanaman pangan. Ada yang sebelumnya profesinya buruh tani, artinya dia nggak punya lahan. Ada yang sebelumnya peternak, ada yang sebelumnya nelayan, ada yang sebelumnya tukang, ada yang sebelumnya pedagang, ada yang sebelumnya sopir, dan ada yang sebelumnya adalah gepeng. Gepeng itu gembel dan pengemis, ya. Jadi yang kelompok 9 ini gepeng. Nah, kita mau lihat, penelitian ini mau lihat apakah perbedaan latar belakang mereka tadi itu mempengaruhi intensitas dia nyadap karet. Nah, secara teori, nyadap karetnya itu sebetulnya hanya 20 kali. Kira-kira gitu. Tetapi, jadi teorinya tuh 20 kali harusnya satu tahun misalnya. Nah, tetapi ternyata setelah diteliti, yang petani yang nomor 1 tadi kan asal tanaman perkebunan yang nomor 1 ya, ternyata itu nyadapnya sampai 30 kali setahun. Ternyata ada yang tanaman pangan, itu petani padi itu hanya 11, ada yang 26 nyadapnya, ada yang 28 kali. Nah, kalau yang gembel pengemis itu bahkan persis sama dengan teori. Mungkin karena dia tidak punya pengetahuan sama sekali tentang perkebunan, jadi ketika disuruh 20 kali nyadap, ya dia 20 kali. Gitu mungkin gembel pengemis. Nah, sehingga total nyadapnya itu dari semua kategori adalah 180. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan dalam intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya? Ini adalah jawaban ininya. Jangan lupa kalau kita mau melakukan pengujian statistika, yang atas sekali harus kita tulis itu adalah hipotesa. Jadi hipotesanya nggak boleh ketinggalan. Sudah ngitung panjang-panjang, hipotesa tidak ditulis salah ya. Jadi sama dengan riset. Ketika riset juga yang harus ditulis di atas sekali itu adalah hipotesa. Di ujung harus ada kesimpulan. Nah, jangan lupa nulis kesimpulan. Sudah susah-susah ngitung, lupa kasih kesimpulan. Nah, bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Nah, tadi kita punya rumus Chi kuadrat hitung itu adalah sigma dari OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Maka Chi kuadrat hitung tadi kita kurangkan antara nilai harapan dengan nilai kenyataan. Ini kan ini harapannya 20. Jadi 30 kurang 20 kuadrat, 11 kurang 20 kuadrat, 26 kurang 20 kuadrat, sampai terus 20 kurang 20 kuadrat. Seperti ini. Nah, 30 kurang 20 kuadrat dibagi 20. 20 ini harapan. 11 kurang 20 kuadrat dibagi 20. Terus sampai yang terakhir sekali gepeng tadi 20 kurang 20 dibagi 20 kuadrat. Dapatlah Chi kuadrat hitungnya itu 19,7. Ini nilai hitung. Waktu kita belajar uji T dan uji Z, kalau ada nilai hitung, kita harus bandingkan dengan nilai apa coba? Ada yang tahu?
Kalau sudah Nilai dapat tabel, Bu. nilai tabel, maka kita buka tabel A8 buku Walpole tadi, tabel chi-square, cari derajat bebasnya 8, ya, 9 kurang 1 di sini. DB-nya itu adalah N-1, beda dengan regresi kemarin ya, kalau regresi N-K ya. Kalau dia seperti uji satu variabel gini, maka dia N-1, maka 9 kurang 1 jadi 8, alfanya 0,05, tidak perlu dibagi 2, karena di sini F1, karena kita hanya bicara perbedaan antara kategori, hipotesis pertamanya tuh F1 sama kategori 1 sama dengan kategori 2, sama dengan kategori 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama. H1-nya adalah minimal ada satu kategori yang tidak sama. Minimal ada satu FI yang tidak sama. Ya, minimal ada satu dari 9 itu minimal ada satu yang tidak sama. Nah, nanti kita lihat alfanya 0,05, derajat bebasnya 8, nanti dapat chi kuadrat hitungnya 15,51. Sebetulnya kemarin saya sudah bilang begitu kalau dia uji chi-square itu kalau bentar ya. Nah, ini saya sampaikan lagi. Kalau uji T, ya, kalau uji T tengahnya 0, ya. Uji T sama uji Z tengahnya 0. Tapi kalau chi-square 0-nya di ujung sini nih. Jadi nanti jangan salah, nih chi-square. Tabelnya landai ke kanan. Kalau yang ini tabelnya kanan sama kiri sama, kalau ini nggak sama. 0-nya di sini kalau tabel chi-square. Nah, nanti kita lihat 19,7, anggaplah misalnya 19,7 itu di sini. Nah, misalnya ya. Maka kalau kita dapat mohon maaf, ini 15,5 batasnya. Kemarin saya bilang apa minggu lalu? Kalau nilai hitung lebih besar dari nilai tabel itu pasti tolak H0. Ya kan? Karena dia kalau kita dapat 19 itu kan pasti ada di sini kan, ada di daerah kritis kan, pasti daerah wilayah tolak H0. Maka kesimpulannya adalah tolak H0, artinya memang benar terjadi perbedaan dalam hal intensitas penyadapan akibat perbedaan latar belakang asal usaha peserta di Pirbun 1 Talang Jaya. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ayo, ada yang mau bertanya silakan. Cindy Sabrina, Cindy, aktifkan speakernya Cindy, bisa? Cindy bisa diaktifkan. Oke, Cindy tadi saya jelasin uji apa ya Cindy ya? Nama ujinya apa ya tadi ya? Uji apa tadi? Uji apa tadi Cindy? Alif anak apa? Uji apa coba? Uji apa Sin? Uji apa Sin? Coba Alif Ananda. Alif silakan Alif, uji apa tadi kita belajar? Bu. Uji apa Alif? Uji satu sampel chi kuadrat, Bu. Uji satu sampel chi kuadrat, chi square. Ya, ini kelihatan ya siapa yang nyimak. Coba angkatan 20 ini nyimak dak? Agung. Gung, uji chi square tadi kita pakai buat apa, Gung? Uji chi square tadi kita pakai buat apa? Uji chi square, sebentar Bu. Aku nyatet tadi. Uji chi square digunakan untuk uji satu sampel, Bu. Satu sampel. Terus untuk ngelihat apa? Untuk ngelihat ini apa tadi? Ngelihat apa, Gung? Yang kategori itu, Bu. Apa namanya? Perbedaan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Perbedaan antara kategori satu dengan kategori yang lain. Selma. Ya, Bu. Kalau tabel chi-square, ya, kalau tabel chi-square itu nolnya ada di mana? Titik nolnya, tabel chi-square-nya tadi. Ada di tengah, di sebelah kiri, atau di sebelah kanan tabel chi-square-nya, nolnya? Sebelah kanan. Sebelah kanan, benar. Putra, bukan Putra, Doni Patura. Coba Don, tadi nilai nolnya ada di kiri, ada di kanan, ada di tengah. Kalau tabel chi-square tadi, Don? Iya, Bu, di sebelah kiri, Bu. Oke. Di pangkal. Sebelah kiri, di pangkal. Jadi, kalau uji, coba Rini Alfa Hidayah. Rini,
Rin, kalau tabel T, nilai nolnya ada di mana, Rin? Di tengah. Di Bu. tengah, ya. Oke. Ibu lanjutkan dengan uji yang kedua, yaitu jadi kesimpulannya tadi, Ibu ulang, dia tolak H0, berarti kalau H0-nya ditolak, H0-nya nggak dibaca kalau H0-nya ditolak. Yang dibaca adalah H1. Apa artinya? Minimal ada satu kategori, dari 9 itu, minimal ada satu kategori yang beda, tingkat penyadapannya. Atau kalau kita rubah, betul bahwa perbedaan kategori itu mengakibatkan adanya perbedaan intensitas penyadapan. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi Bisa, Bu. oke, lanjut ya. Nah, ini tabel chi-square tadi 8 0,05 nanti tinggal dibaca nih 15,5073. Ya, jadi ini tabelnya. Tabel chi-square, ini DF-nya. Jangan lupa hitung DF-nya dulu, jangan pakai N ya, tapi DF. Nih, di sini dapatnya 15,5 tadi. Ya, saya mau tanya, ini semua sudah tahu belum DF. Servi eta Kristiana, Servi kalau DF itu apa sih maksudnya, Servi? Silakan. Silakan. Servi, DF tadi apa, Servi? Nah, Dian, silakan Dian Putri. Dian, DF tadi apa, Dian? Dian Putri, silakan. DF tadi apa? Ibu bilang DF. Ayo, Cindy Sabrina. Cindy, DF apa, Sin? Coba, Sin. Nah, Rian, silakan Rian Gunawan. DF tadi apa? Derajat frekuensi, Bu. Masa derajat frekuensi? Derajat Bahasa Indonesia derajat Degree of freedom. Sebentar, satu-satu. Oke, satu aja dulu. Siapa dulu yang mau jawab? Asia, Bu. Asia, silakan. Asia Nurrahma. Ya. Degree of freedom, Bu. Atau derajat bebas. Oke, hitungnya dari apa kurang apa? Kalau untuk chi-square N-1, Bu. N-1 ya. Jadi kalau nanti Ibu, ini DF ini akan terus kita pakai ketika kita masuk ke statistik bidang sosial, ketika kita masuk ke ekonometrika, itu Ibu akan selalu bilang DF-nya berapa. Ya, dosen akan bilang derajat bebasnya berapa. Itu jadi kita sudah tahu kalau orang bilang DF itu berarti degree of freedom. Bahasa Indonesianya degree itu derajat, freedom itu bebas, maka derajat bebas ya. Ya Rian ya, jangan derajat frekuensi Dian. Oke. Ya, Bu, lupa ternyata sama dengan DB yang biasa. Ya, DB ya. Jadi DF itu bahasa Inggrisnya, DB itu bahasa Indonesianya. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu DF, degree of freedom, bahasa Indonesianya itu DB, derajat bebas, ya. Degree itu derajat, freedom itu bebas. Makanya disebut derajat bebas. Rumusnya adalah N-1, ya. Tetapi kalau nanti masuk ke regresi dia N-K, tergantung berapa variabel yang kita gunakan dalam riset kita. Oke, saya lanjut uji kedua. Ini 230, ini bagaimana saya memastikan semua paham ini. Oke. Yang kedua adalah uji tanda. Nah, uji tanda ini sebetulnya sama dengan uji T kalau kita di statistik parametrik. Ya, jadi uji tanda ini sama dengan uji T kalau kita di statistik parametrik, saya ulang. Tetapi kita nggak bisa pakai uji T. Kenapa nggak bisa pakai uji T? Misalnya tadi karena datanya kualitatif, karena datanya tidak menyebar normal, karena variansnya tidak konstan, karena hubungannya tidak linier. Nah,
asumsi-asumsi yang harus dipakai dalam statistik parametrik nggak bisa dipenuhi, sehingga kita nggak bisa pakai uji T. Ketika kita tidak bisa menggunakan uji T, maka kita harus gunakan statistik non-parametrik. Uji T-nya statistik non-parametrik itu adalah uji tanda. Bisa ikutin. Jadi dia sebetulnya yang akan dia bandingkan itu adalah median, nilai tengah. Setelah ini, di bagian C, ini kan bagian B nih. Di bagian C kita juga akan belajar uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji peringkat bertanda Wilcoxon itu juga adalah uji tanda untuk statistik non-parametrik, kira-kira gitu. Jadi nanti kalau ada pengujian, bisa diuji pakai uji tanda, berarti dia bisa juga diuji pakai peringkat bertanda Wilcoxon. Jadi habis ini kita akan belajar peringkat bertanda Wilcoxon. Tapi ini yang lebih mudah, kita pelajari yang lebih mudah dulu, baru nanti masuk ke Wilcoxon. Ibu langsung ke soal aja ya, biar lebih enak. Tabelnya nanti tabel A2 buku Walpole ya, buku abu-abu, buku Walpole, yang punya buku Walpole. Oke. Ibu langsung ke soal, supaya lebih enak jelasinya, nanti baru balik ke depan. Dalam suatu departemen pertanian dikatakan bahwa tingkat adopsi petani di Indonesia memberikan median skor 97,5. Jadi secara nasional di Indonesia skor adopsi itu 97,5. Nah, ini adalah salah satu ciri bahwa dia data kualitatif. Kita bicara tentang skor. Jadi kalau ngomongin skor, itu biasanya datanya data kualitatif. Kalau pakai data kualitatif, maka biasanya kita pakai statistik non-parametrik. Ya, walaupun nanti di statistik bidang sosek, pemahaman kita sudah naik. Kalau sekarang ini pahami dulu itu, tapi nanti di statistik bidang sosek itu sebetulnya data-data kualitatif itu nanti bisa dirubah. Jadi datanya itu bisa dirubah sehingga nanti kita bisa pakai statistik parametrik tetap. Gitu. Tapi kalau sekarang ini karena kita ada di mata kuliah statistik, pahami bahwa statistik non-parametrik itu untuk data kualitatif. Bisa ikutin. Bisa ikutin ya sampai sini ya. Ya, jadi kan kalau kita kan belajar dari dasar nih statistik, nanti di statistik bidang sosek naik lagi, di statistik bidang sosek itu pemahaman kita akan berubah bahwa sebetulnya bisa kok bisa kok data kualitatif itu pakai statistik parametrik, tapi datanya tuh harus dirubah dulu menjadi interval sama rasio. Kan tadi data yang bisa dianalisis pakai statistik parametrik itu adalah data interval dan rasio. Jadi data nominal sama data ordinalnya itu nanti dirubah dulu menjadi data interval sama rasio, baru bisa pakai statistik parametrik gitu. Jadi bisa sebetulnya, tapi sekarang ini kita masih dalam ranah statistika. Oke. Skor nasionalnya 97,5. Kita mau lihat kalau di Sumsel itu skornya di bawah atau di atas nasional. Sehingga diambillah skor adopsi teknologi di 12 daerah di Sumsel. Ini data skornya di 12 daerah di Sumsel. Pertanyaannya adalah, apakah data di atas? Peneliti dapat menyimpulkan bahwa median skor teknologi di Sumsel lebih rendah daripada tingkat nasional. Oke, sekarang saya tanya lagi, siapa nih yang belum ditanya nih? Rizky B21. Rizky, kalau baca pernyataannya itu tanda untuk hipotesa alternatifnya apa, Rizky? Oh, yuk ingat lagi, kalau hipotesis nol itu tandanya apa, kalau hipotesis alternatif tandanya apa, kemudian kalau untuk kasus ini tandanya apa? Ingat nggak, Rizky? Ayo. Coba ada yang bisa bantu Rizky. Nina Indasari. Nina, Ibu ulang kalau gitu pertanyaannya. Nina, kalau hipotesis nol tandanya apa, Nina? Kalau hipotesis nol tandanya apa? Sama dengan. Sama dengan. Oke, betul. Servi Eta Kristiana. Servi, kalau hipotesis alternatif itu ada 3 tanda untuk hipotesis alternatif itu apa aja, Servi?
Gimana, Bu? Kalau hipotesis alternatif, ya itu tandanya ada 3. Bisa 3. Apa aja coba? Sebelum saya masuk ke soal ini. Masih ingat nggak hipotesa alternatif itu tandanya ada 3. Apa coba? Nah, Faridatun nikmah. Faridatun nikmah tanda untuk hipotesa alternatif apa Faridatun? Silakan. Kalau nggak salah ada 3 ya, Bu. Apa? Tidak sama dengan, Ya, betul. Tidak sama dengan. Terus? lebih dari, dan kurang dari. Oke. Sifa Dwi Fitria, betul nggak? Sifa Dwi Fitria, 21. B21. Benar, Bu. Betul. Betul ya. Jadi tandanya coba Agni Julianti Aulia, apa tadi coba diulang tanda untuk hipotesa alternatif Agni? Tidak sama dengan, lebih dari, sama kurang dari. Lebih ya, jadi lebih besar dari atau lebih kecil dari. Sekarang Rosi Merlia Fidiansari, Rosi. Silakan diaktifkan speakernya. Iya, Ibu. Oke, sekarang untuk kasus yang saya tunjuk ini tanda hipotesis alternatifnya apa kira-kira? Kurang dari, Bu. Nah, kenapa kurang dari? Karena di soal itu kan lebih rendah dari tingkat adopsi secara nasional. Oke. Ya, betul ya jawabannya. Jadi untuk kasus yang saya sampaikan ini, ya, tanda hipotesis alternatifnya adalah lebih kecil. Ya, kenapa lebih kecil? Karena di sini ada kata lebih rendah. Maka kita cek betul nggak sih? Nah, betul lebih kecil. Ya, ini namanya uji median juga, uji nilai tengah. Ini caranya mudah sebetulnya. Median nasional kan 97,5. Kita bandingin yang data daerah Sumsel, 12 daerah di Sumsel tadi dengan nasional. Kalau dia lebih kecil kasih minus, kalau dia lebih besar kasih plus. Saya ikutin nggak sampai sini? Christine Laveni Purba. Christine, silakan. Kalau ini kenapa minus, Christine? Jadinya? Lebih kecil dari standarnya. Nah, lebih kecil dari median populasi median nasionalnya, ya. Indralaya Salmi. Ini namanya Indralaya memang. Oke, Sahalni. Gimana nih bacanya nih namanya? Salni, Bu. Oh, Salni. Oke. Ini kenapa pakai plus? Kenapa plus? Karena lebih dari. Lebih dari apa? Lebih dari apa? Ayo. Lebih dari apa? Alna Valentina, A20. Silakan Alna. Kenapa plus Alna? Lebih dari 97,5, Bu. Karena lebih dari 97,5. Zazuli Anwar. Zazuli. Kira-kira ini kenapa 0 Zazuli? Karena sama dengan yang 97,5 itu. Karena sama dengan 97,5. Jadi kalau dia lebih kecil dari median nasional kasih minus, kalau dia lebih besar kasih plus, kalau dia sama dengan kasih 0. Bisa ikutin, maka dapatlah minus minus plus, minus plus, minus minus 0, minus minus, ya, minus minus. Nah, sekarang kita kumpulin. Oh, ternyata ada 9 tanda minus, ada 2 tanda plus, dan ada 1 tanda 0. Sampai sini bisa ikutin? Bisa? Nah, lanjut ya. Ada 1 tanda 0, yang diambil sebagai pengujian adalah tanda yang jumlahnya paling dikit. Jadi bukan yang diambil plus atau minus, bukan, tapi tanda yang jumlahnya paling dikit. Maka yang paling dikit itu adalah tanda plus, jumlahnya 2. Jadi yang diambil adalah tanda yang jumlahnya paling dikit. Yang paling dikit itu plus, tandanya 2. Sampai sini bisa ikutin? Lanjut. Bu, kenapa nggak 0 nggak diikutkan? Oh ya, itu satu lagi.
Kalau ada tanda yang kalau ada nilai yang persis sama dengan median populasi atau median nasional, itu dia dikasih angka 0, lalu dia dibuang dari deret sampel. Bisa ikutin? Jadi yang ini kenapa kita tidak ikutkan? Karena nanti dia akan dibuang. Jadi ini sampel ke-8 ini akan dibuang. Jadi nanti N-nya itu tidak lagi 12, tetapi 11. Oke. Bisa ikutin sampai sini kenapa dia tidak dihitung, Michael? Oke, berarti kalau misalkan tadi ada 2 sampel yang sama dengan 97,5 berarti Ya, berarti 2 dibuang. Buang. Tinggal 10 ya, Bu ya? Iya, dibuang. Oke, baik, Bu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita setelah masuk ke sini, P, peluang K lebih kecil dari K kecil, ini harusnya ada tanda mutlak, N min P sama dengan P. Tabelnya adalah tabel A2 buku Walpole ya. K-nya tadi, K kecilnya tadi, 2 ini adalah K kecilnya, 2 K kecil, 11 itu adalah sampel, N ya, jadi ini yang masuk N bukan derajat bebas, ini N, berarti 11. P-nya selalu 0,05. 0,5 itu adalah peluang keluarnya tanda plus dan minus. Jadi masing-masing kalau kita bicara peluang mata uang untuk muncul angka atau gambar itu kan 50%, 50%. Nah sama, ini juga. Peluang keluarnya plus dan minus itu 50%, 50%, maka peluangnya 0,5. Nanti dapat di buku Walpole itu angkanya 0,03 nilai tabelnya. Nih ya. Nanti di buku Walpole 11 ininya 2 nih ya. Ininya 11, P-nya ininya 2, X-nya tadi, kemudian ininya 0,05 itu yang ujung sekali sini nih. Ini nih 0,03. Ininya 0,05. Maka dapatnya 0,0327. Itu nilai tabelnya, nilai peluangnya. Nah, 0,03 ini kita bandingin dengan alfa. Jadi ini agak berbeda nih. Kalau biasanya ada nilai tabel, nilai hitung, kalau ini enggak. Nilai tabelnya langsung alfanya 0,05. Selagi nilai hitung kita lebih kecil daripada alfa, maka kita akan tolak H0. Tolak H0 berarti ambil yang ini, maka benar tingkat adopsi teknologi di Sumsel lebih rendah dibandingkan dengan tingkat adopsi teknologi secara nasional. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sampai sini, ini harusnya ada tanda mutlak nih kayak gini. Tapi saya nggak bisa bikinnya waktu di PowerPoint. Nah, ada yang mau tanya? Rofia? Ya, silakan. Rofia? Kecil itu apakah selalu Yang mana? Yang ini? Suaranya putus-putus, Rofia? Untuk nilai kecil itu apakah selalu 0,5? Ya, ini selalu 0,5 karena dia peluang keluarnya angka plus dan minus. Masing-masing 50%. Jadi nanti yang membedakan tuh hanya N-nya. N ya, bukan derajat bebas. N itu berarti jumlah sampel sama K kecilnya. Itu yang membedakan. Terima kasih, Bu. Jadi kalau kita masuk ke tabel, kita akan selalu lihat di sini nanti. Yang ini. Nah, mana mouse-nya hilang? Oke, kita akan selalu di sini. Ya. Nggak mau Bu, keluar. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang angka 11 tadi itu berubah kan, awalnya kan 12, jadi 11 itu gara-gara satu data dibuang tadi ya, Bu? Iya, Akibat. betul. Oh ya. Data dibuang. Betul. Lanjut ya. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kalau tadi sudah ada, siapa tadi? Michael tadi yang tanya ya, jadi kalau 2 yang 0, berarti 2 yang dibuang ya. Bu, ya, silakan. Bu. Ya, silakan. Kalau misal hasilnya itu sama dengan 0,05 gimana, Bu? Kan masih lebih kecil sama dengan, kalau dia lebih kecil berarti terima. Kalau dia sama dengan 0,05. Kalau persis sama dengan 0,05 maka dia terima H0. Terima ya, karena kan di dalam pengujian itu dia lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Lanjut ya. Ini kenapa nggak mau goyang nih? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon. Tadi saya sampaikan sebetulnya kalau uji T itu bisa juga diselesaikan dengan peringkat bertanda Wilcoxon. Jadi dia bisa diselesaikan dengan kasus yang sama, bedanya uji peringkat bertanda Wilcoxon itu tingkat ketelitiannya lebih baik daripada uji tanda.
Karena itu dalam riset sebetulnya, kalau riset-riset skripsi dan sebagainya, mahasiswa lebih sering menggunakan peringkat bertanda Wilcoxon daripada uji tanda, karena tingkat ketelitiannya lebih baik. Ya. Ini tahapnya, Ibu langsung ke soal biar lebih enak jelasinnya. Suatu studi yang dilakukan untuk melihat tingkat pemakaian pupuk urea di daerah irigasi Belitang selama 10 tahun terakhir ini didapat besarnya median skor itu adalah 119. Jadi sama ya, jadi ini di Belitang, kemudian mau dicoba di Tugu Mulyo. Kira-kira di Tugu Mulyo itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan di Belitang. Diambil 16 petani, ini skornya. Dari 136, 103, 91, 122, 96, 145, 140, 128, 126, sampai dengan 137. Pertanyaannya, apakah peneliti tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa median skor yang diambil tersebut sama dengan 119? Pertanyaan saya sebelum saya masuk ke ininya, kan kita mau rubutin hipotesis dulu ya. Hipotesa alternatifnya tandanya apa, Lucianti? Silahkan. Lebih besar, Bu. Oh, lebih besar, yakin? Karena Kenapa? Karena ya. Oke, Fradio Sujatmiko. Coba Fradio Sujatmiko, tanda hipotesa alternatifnya apa, Fradio, kira-kira? Silakan, Fradio, tanda hipotesa alternatifnya apa? Lebih kecil. Lebih kecil, oke. Umi Agustin, tanda hipotesa alternatifnya apa? Silakan. Tidak sama dengan. Tidak sama dengan? Tidak sama dengan, betul Umi. Jadi kenapa tidak sama dengan? Nah, pertanyaannya kenapa tidak sama dengan? Karena itu ngebandingin Bu, di sana kan dicarinya kan sama dengan, berarti kebalikannya gitu Bu. Oke. Dua arah Bu. Oke, dua arah. Ya, bisa mirip-mirip. Jadi sebetulnya kenapa dia ini, kenapa nih laptop saya ini lagi? Kenapa dia kita menggunakan, betul tadi kata Umi, tidak sama dengan, karena di dalam soal ini dia tidak secara tegas memberikan statement yang menyatakan bahwa ini pupuk urea di Belitang itu lebih besar atau lebih kecil daripada di Tugu Mulyo. Dia hanya bilang bahwa median skor yang diambil sama dengan 119. Sama ini kan pernyataan untuk hipotesis 0. Ya nggak? Berarti ketika dia memberikan pernyataan untuk hipotesis 0 sama dengan, maka hipotesis alternatifnya berarti tidak sama dengan. Artinya apa? Artinya riset ini belum bisa memastikan apakah nilai yang ada di Tugu Mulyo itu lebih besar atau lebih kecil daripada yang ada di Belitang. Nah, ketika dia tidak secara tegas menyampaikan lebih besar atau lebih kecil, maka hipotesa alternatifnya adalah tidak sama dengan. Bisa? Sampai sini diikutin, Lucianti? Gitu ya, Lucia? Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, maka dia tidak sama dengan, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita pakai uji peringkat bertanda, itu tingkat ketelitiannya lebih baik. Kenapa lebih baik? Ini yang bikin dia lebih baik. Kalau ketika tadi kita bicara uji tanda yang sebelum ini, kita kan hanya bicara lebih kecil minus, lebih besar plus, kan gitu ya. Nah, sementara kalau di Wilcoxon, itu kita tidak hanya tulis plus minusnya saja. Misalnya 136. 136 itu kan lebih besar dari 119. Kita tidak hanya tulis plusnya saja, tapi plus berapa? Plus 17. Makanya dia lebih teliti. Minus berapa? Minus 16. Minus berapa? Minus 28. Jadi selisihnya tuh ditulis, makanya dia lebih tinggi kan ketelitiannya. Nah, sampai sini bisa paham nggak kira-kira? Bisa? Bisa, Bu. Saya tuh kok nggak bisa gerakin mousepad saya ya, sebentar ya. Ini mau nulis-nulis susah juga nih. Bentar ya. Bismillah. Dia nggak keluar yang di bawahnya. Nah. Coba ditutup, dibuka lagi, Bu.
Oh, ditutup di luarnya betul ya Pak Tia, nutupnya ya. Nah, ya di sininya juga nggak mau keluar dia. And so dulu. Oke, coba saya masukin lagi. Coba. Nah, coba ya, bisa nggak dia? Nah, keluar lagi. Oke. Nah, jadi kalau yang sebelumnya kita hanya bicara plus minus aja, kalau di sini kita tulis plus 17, minus 16, sampai yang sampel terakhir itu plusnya plus 18. Yang selanjutnya adalah kita akan menghitung peringkat DI. Peringkat DI itu nilai yang ada di kolom D ini kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar tanpa melihat tandanya. Nah, ingetin. Jadi yang ini diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar tanpa melihat tandanya. Ini kalau baca buku statistik non parametriknya bingung kalau nggak dengar penjelasan langsung. Jadi ini diurutinnya tanpa melihat tandanya. Ya, jadi yang paling rendah itu 1, berarti dia peringkat 1. Peringkat 2-nya 3, nomor 3. Ininya 6, peringkat ketiga. Kemudian sudah 3, 4, peringkat keempatnya 7, peringkat keempat. Bisa ikutin sampai sini? 4, 5, 16 walaupun minus, tapi yang dilihat cuma absolutnya aja 16-nya, berarti peringkat kelima. Kemudian 17 peringkat ke-6. Lalu 19 peringkat ke-8 ya. Terus 20 peringkat ke-9. 21 peringkat ke-10. Nah, sekarang lihat. Sudah 21 berapa coba? Sudah 21 berapa? Setelah 21 yang paling lebih besar dari 21. 23, Bu. Ada berapa nilai? Ya, ada berapa nilai 23? Ada 2, Bu. Ada 2, ada 1. Ada 2. Maka harusnya dia 1 peringkat 11. Tadi kan terakhir 10 ya. 1 peringkat 12. Tapi kan kita nggak mungkin kasih 1 peringkat 11 sama 12 karena dua-duanya nilainya sama. Maka caranya adalah 11 tambah 12 bagi 2. Jadi masing-masing dapat 11,5. Jadi ini 11,5 itu dapatnya dari 11 ditambah 12 bagi 2. Bu, kalau ada 3 angka, Bu. Bagi 3. Bagi 3. Bagi 3 ya. Kalau dia, tapi nanti berarti 11, 12, 13. Kalau dia 3. Maka nanti peringkat selanjutnya 14, jangan 13 lagi. Nah, kayak gini, ini kan 11, 12 sudah ya. Maka peringkat selanjutnya adalah 13. Nih, 26 itu 13. Jadi kalau dia 3 tadi, berarti 11, 12, 13. Bagi 3. Maka peringkat selanjutnya adalah 14. Jangan dipakai lagi yang sudah dihitung. Bisa ikutin sampai sini? Bu, itu maksudnya peringkatnya kan, Bu, dijumlahkan bukan ya, nilainya. peringkatnya. Peringkatnya yang dijumlahkan 11 tambah 12 bagi 2. Oke, kemudian 26 itu peringkat 13. Nah, kemudian selanjutnya ada angka 28, ada 2 angka 28. Maka masing-masing peringkat 14 sama 15, tapi bagi 2 kan, jadinya masing-masing dapatnya 14,5. Bisa ikutin enggak sampai sini? Bisa ya? Bisa, gampang. Izin tanya, Bu. Ya silakan. Bu, kan di situ ada yang nilai mediannya sama tuh, yang 0. Nah, kalau misalnya nggak ada yang 0 itu, Bu, peringkatnya berarti dimulai dari 1 atau memang selalu ada 0, Bu? Dimulai dari 1. Ini dibuang, ini dibuang. Kalau ada yang 0, dia akan selalu dibuang dari direct sample, kalau statistik parametrik. Statistik non parametrik. Jadi ini dibuang nih. Ya. Bisa ikutin? Sama seperti pengujian yang awal tadi. Iya, betul. Maka tadi saya bilang kalau dia bisa pakai T berarti dia bisa pakai peringkat bertanda Wilcoxon. Tapi Wilcoxon ini ketelitiannya lebih baik karena selisihnya itu juga diperhitungkan. Selanjutnya, setelah kita ini kan ranking tanpa melihat tanda, lalu tandanya kembaliin yang tadi plus jadi plus 6, yang tadi minus jadi min 5, yang tadi minus 14,5 di sini minus jadi min 14,5. Yang tadi plus di sini 2 maka jadi plus 2. Jadi tandanya dikembalikan. Jadi peringkat, makanya disebut peringkat bertanda. Kalau ini peringkat aja, kalau ini peringkat bertanda. Jadi awalnya diurutkan dulu, yang ini diurutkan tanpa melihat tanda, yang ini kembaliin tandanya. Bisa ikutin sampai sini?
Lalu setelah itu, tanda yang minus dijumlahin, tanda yang plus dijumlahin. Saya ulang ya, selanjutnya tanda yang minus, minus, jumlahin. Yang plus dijumlahin. Bisa ikutin? Ambil yang nilai tadi sama kayak tadi, waktu tanda tadi kan kita ambil yang paling dikit tandanya ya. Ini sama, kita ambil yang jumlahnya paling sedikit. Jadi kita ambil pengujiannya itu 40,5. Jadi yang kita ambil itu adalah 40,5. Maka tabelnya, tabel A8 buku Walpole ya, ini saya kasih kode. Statistik pengujian kita adalah 40,5. Kita akan bandingkan dengan uji Wilcoxon, tabel Wilcoxon. Ini tabel Wilcoxonnya, ya. Tabel Wilcoxonnya tadi alfanya 0,05 nih, 0,05, 15 dibuang 1 ya. 0,05, 15 dapatnya 25. 25. Nih, pengujiannya tadi 15, 0,05 dapatnya ketemunya di sini 25. Maka kita bandingkan, kalau yang hitung lebih besar daripada tabel, hitungnya kan 40, tabelnya 25, maka kita putuskan kalau yang ini dia terima H0. Lihat di sini. Nah, nih. Kalau T hitung, kalau yang Wilcoxon itu kalau dia lebih besar dia terima, kalau dia lebih kecil sama dengan dia tolak. Nih, kaidah keputusannya baik yang untuk satu ini dua arah maupun hipotesanya yang satu arah lebih kecil atau lebih besar, dia tolak, dia terima kalau bisa. Maka di sini keputusannya adalah terima H0, artinya memang benar tidak ada perbedaan median tingkat pemakaian pupuk di kedua daerah, di Belitang dan di Tugumulyo. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini. Ada mau tanya silakan. Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Mungkin tadi Bu udah ngejelasin ya Bu, mungkin tapi mungkin saya kurang mendengarkan. Soalnya jaringan saya lagi jelek. Jadi tentang skala pengukuran tadi Bu untuk menentukan kita memakai statistik parameter dan non parameter itu bagaimana ya Bu? Oke. Kalau ada syarat yang harus dipenuhi menggunakan statistik parametrik. Yang pertama, ya, datanya itu adalah data kuantitatif. Kalau penelitian kita menggunakan data kuantitatif, itu biasanya kita pakai parametrik. Itu pertama. Michael? Ini nge-lag lagi dia kayaknya. Oke, bisa, iya, Bu. bisa diikuti. Jadi pertama datanya kuantitatif. Jadi kalau penelitian kita pakai data kualitatif, data kualitatif itu yang kayak mana sih? Yang kayak tadi, yang kayak data ordinal, yang ada peringkat 1, 2, 3 gitu ya. Itu biasanya data kualitatif. Maka kalau data kualitatif itu biasanya pakai statistik non-parametrik. Lalu ada syarat lagi yang harus dipenuhi selain soal kuantitatif dan kualitatif. Datanya harus menyebar normal, datanya harus random, variasinya harus konstan gitu ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya bisa pakai statistik parametrik. Nah, sebetulnya untuk tahu, tapi Bu, misalnya gini, akan timbul pertanyaan, Bu, gimana caranya kita tahu bahwa data itu menyebar normal? Bagaimana kita tahu bahwa data kita itu variasinya konstan? Bagaimana kita tahu bahwa hubungan data kita itu linear? Sebetulnya ada pengujian-pengujian. Jadi nanti ketika sampai di statistik, mohon maaf, ketika sampai di ekonometrika, itu ada beberapa pengujian yang bisa kita pakai ya. Jadi ada beberapa pengujian yang bisa kita pakai untuk tahu, oh ini datanya menyebar normal, oh ini datanya random, oh ini variasinya. Itu ada pengujian-pengujiannya sebetulnya. Ya. Tetapi di kita di Sosek, kita tuh ada bukan kita di Sosek ya, gimana nih? Tetapi ada ahli statistika namanya Gay yang mengeluarkan statement tahun 1992 berdasarkan hasil riset-riset dia. Gay mengatakan bahwa kalau sampel penelitian kita itu minimal 30, itu biasanya datanya udah menyebar normal. Biasanya variasinya sudah konstan, biasanya hubungannya sudah linear. Jadi karena itu mungkin kalau lihat skripsi-skripsi kakak-kakaknya ya, mungkin sering lihat ya, sudah pernah lihat skripsi, oh yang semester 1 mungkin belum. Mungkin yang semester 3 mungkin sudah pernah ikut seminar, kalau lihat skripsi-skripsi kakaknya, itu biasanya rata-rata minimal sampelnya 30. Karena 30 itu adalah syarat sebaran normal.
Jadi Gay mengatakan dalam sebuah tulisannya bahwa kalau sampel kita itu 30 itu sudah menyebar normal. Menurut Gay seperti itu. Walaupun sebetulnya kalau di dalam ekonometrika nanti ada pengujian-pengujian untuk memastikan bahwa data itu menyebar normal atau tidak. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Michael, bisa dengar saya? Iya Bu, paham Bu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Saya masih harus masuk Izin lagi. bertanya, Bu. Ya, silakan. Satu lagi ya. Ibu masih mau masuk lagi 3.30 soalnya. Silakan. Iya, Bu. Kan yang awal sampel tadi itu kan 16, Bu ya. Nah, tapi ada yang nilainya 0. Jadi dibuang. Jadi sampelnya 15. Tapi di pembahasan itu yang untuk derajat bebasnya itu N-1-nya itu 15, Bu. Coba. Kan kalau dibuang berarti 14 dikurang 1. Aturan Di pembahasan. jadi 13, Bu. Nah, ini Iya, Bu. ya, ini kita pakainya N aja, tidak pakai derajat bebas. Ini tabelnya derajat bebas atau bukan? Ini kan N. Nah, jadi hati-hati ya baca tabel ya. Hati-hati baca tabel. Kalau di sini ditulis DF atau DB berarti dia harus N-1. Tapi kalau di sini tulisannya N berarti nggak perlu dikurangin 1 karena N itu udah jumlah sampel. Gitu ya, Andriana? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, jadi hati-hati baca tabel. Apakah dia tertulis kalau tabel T gitu ya, sama Chi-square tadi kan jelas tuh tertulis DF atau DB atau bahasa Indonesianya biasanya kalau ada buku statistik Indonesia yang tabelnya sudah di Indonesia kan mereka tulisnya DB, DB itu derajat bebas. Kalau DF itu degree of freedom sama. Tetapi ada tabel yang N, kalau dia N nggak usah dikurangin. Bisa ikutin? Iya, ada lagi? Oke, saya masih ada kelas lagi 3.30 untuk anak semester 5 ya, kakaknya semester akhir untuk presentasi analisis kelayakan usaha. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan ada kuis, saya sampaikan kembali. Jangan sampai ada yang, Bu, saya lupa ngerjain kuis. Saya kasih kuis Sabtu Minggu itu supaya semua punya waktu panjang gitu untuk ngerjain karena libur nggak kuliah, harapan saya begitu. Ternyata masih ada yang saya lupa ngerjain kuis, minta tugas ya. Jadi saya tidak akan berikan dispensasi untuk mahasiswa yang tidak mengerjakan kuis gitu karena kalau satu saya kasih dispensasi kelonggaran, semua harus saya kasih kelonggaran. Menurut saya seperti itu ya. Jadi nanti yang belum ikut kuis silakan diperbaiki di kuis-kuis berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga semester depan kita sudah bisa kuliah offline. Tadi baru dapat kabar dari rektor, katanya semester depan insya Allah kita akan melaksanakan kuliah online, so we can meet up each other gitu ya. Kita bisa ketemu langsung dalam perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu langsung end meeting ya.